Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Kali ini, tablet alam ilahi tidak merespons, setelah pembatasan rantai hukum terputus, segala sesuatu di dunia luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Hati-hati, semuanya. Sosok Qiu Muji menghilang dari tempat aslinya dalam sekejap, segera setelah itu, cakar tajam hijau muncul di langit dan menebas tubuh Huang Fubi. Cila, ada 5 retakan di langit, tetapi tidak ada jejak Huang Fubi. Di balik cakar tajam, sosok Qiu Muji muncul, tubuhnya tertutup sisik, dan dia mengangkat ekornya karena terkejut, menunjuk ke belakangnya. Cahaya racun Heaven String, menyatukan semuanya, kekanak-kanakan, tingkat rendah. Cahaya beracun menembus kegelapan, stinger merah tua tiba-tiba berhenti dan tersangkut di antara 2 jari. Sosok Huang Fubi muncul dengan cibiran di wajahnya, apakah alkemis gila legendaris hanya monyet akrobatik? Petik 2. Wajah Qiu Muji menjadi gelap dan dia dengan dingin mendengus, jika Anda punya nyali, jangan menghindar. Ambil tendangan orang tua ini. Dia berbalik di udara dan menendang keluar, cahaya keemasan naik dan swastika besar muncul. Ekspresi Huang Fubi berubah saat dia merasakan tekanan seperti gunung menekannya, menyebabkan dia merasa tercekik. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan membantingnya dengan raungan marah. Meskipun dia bisa merasakan bahwa tendangan ini sangat luar biasa, dia bangga pada dirinya sendiri dan tidak bisa menunjukkan kelemahan. Ledakan. Dia menamparkan telapak tangannya di kaki pendengar kebenaran, menyebabkan darah dan kinya bergulir, dia dikirim terbang 1000 kaki jauhnya dan bahkan dikirim meluncur oleh kekuatan kekerasan untuk waktu yang lama sebelum dia berhenti. Wajahnya langsung memucat, dan kekuatan di tubuhnya dalam kekacauan, luka-luka sebelumnya terpengaruh, dan kondisinya menurun tajam. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan oleh Master Sekte Devourer Jiwa, sepertinya saya sudah terlalu banyak berpikir. Qiu Muji menarik tangan dan kakinya, ekspresi jijik melintas di matanya. Puff! Huang Fuyan sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya gemetar. Dia telah bertarung dengan Tian Xingzi dan Yun Xiao beberapa kali sebelumnya, dan dia bahkan jatuh ke dalam penyimpangan Qi, meskipun dia ditarik kembali tepat waktu oleh Nan Qiuyu. Dia menderita luka parah, dan dia baru saja menstabilkan kondisinya. Awalnya, dia berpikir bahwa akan mudah untuk berurusan dengan beberapa puncak keberadaan bintang 9, namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli begitu parah sehingga dia muntah darah. Ambil nyawanya saat dia sakit. Bei Fengnan berteriak, dan seberkas cahaya pedang melesat dari tangannya, langsung menebas ke arah musuh. Huang Fubi tidak berani bertindak sombong lagi, dia meraung marah dan mengulurkan tangannya. Bendera Pangu mendarat di tangannya dan berputar terus-menerus, menyerang pancaran pedang. Ledakan, bayangan pedang besar itu hancur. Sekali lagi, dia terpaksa mundur beberapa langkah, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya dan dia dengan paksa menelannya, keterkejutan ekstrim melintas di matanya. Apakah itu Qiu Muji atau Bei Mingnan? Mereka bisa dikatakan sebagai sosok terkenal di atas puncak bela diri Dao dan hanya selangkah lagi dari transendensi ilahi. Tubuh fisik Bei Fengnan bahkan lebih lengkap, dia pernah menjadi ahli alam dewa, dan pemahamannya tentang esensi bela diri jauh lebih unggul dari orang lain. Saya pikir itu akan menjadi masalah sederhana, tetapi saya tidak menyangka itu akan begitu besar. Wajah Huang Fubi suram saat dia berteriak, semua tetua, keluar dan bantu aku membunuh orang-orang ini. Ya, Tuan Master Sekte. 6 sosok muncul di langit lagi, mereka adalah tetua dari Sekte Pemakan Jiwa yang pernah berada di sini sebelumnya, satu-satunya yang hilang adalah Wakil Master Sekte, Si Yulun. Si Yulun telah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan segera pergi ke pengasingan setelah kembali. Qiu Muji dan yang lainnya, ekspresi berubah drastis, meskipun ke-6 tetua juga terluka. Mereka umumnya baik-baik saja, hanya dengan berdiri di langit, mereka seperti jarum ilahi lautan, dengan aura seolah-olah situasi keseluruhan telah diputuskan. Aku akan berurusan dengan Huang Fubi, kalian memikirkan cara untuk menghadapi 6 lainnya, kata Bei Fengnan dengan tatapan dingin di matanya, dia mengangkat pedangnya dan muncul di depan Huang Fuyan dalam satu langkah, menikamnya.
Wajah Huang Fubi menjadi gelap saat dia mundur bersama dengan momentum pedang dan berteriak, "Jangan khawatirkan aku, bunuh yang lain dengan cepat." Keenam tetua melihat ke bawah dan salah satu dari mereka berkata, "Semuanya, hati-hati, 3 orang dan 1 banteng ini tidak mudah dihadapi, jangan ceroboh." Orang lain berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti, hanya saja Jie gila itu sedikit lebih merepotkan, 2 orang akan cukup untuk menghadapinya, bergerak." Iya, orang-orang lainnya merespons dan langsung berpisah, berubah menjadi lampu yang berbeda dan menukik ke bawah. Yuan Gaohan berdiri di tengah cakram susunan kuno, ekspresinya serius, dia tidak bisa menahan cemberut saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar, lalu membentuk segel dan menembaknya. Ruang di luar platformasi berubah dan lampu biru menyala, berubah menjadi bendera besar. Suara genderang perang dan guntur datang dari dalam bendera, dan niat membunuh melonjak. Seorang tetua yang berada di garis depan kelompok tiba-tiba membeku, niat membunuh yang melonjak di bendera pertempuran hampir nyata, dan itu mengguncang tubuhnya, menyebabkan dia mundur karena terkejut. "Hati-hati, semuanya!" Dia buru-buru berteriak. Pada saat ini, cahaya pedang melintasi langit, Chen Yuyu menahan semua kekuatannya dan menebas kepalanya. Kemudian, lampu merah memenuhi langit, Feini juga berubah menjadi benda langit Phoenix surgawi, api yang bergulir membakar langit merah seperti sungai, mengalir di sekitar bendera pertempuran dan membakar mereka berenam. Bulldog yang berpatroli di surga juga mengeluarkan raungan rendah dan berjalan menuju tengah selangkah demi selangkah. Mata Qiyu Muji dingin saat dia mengunci indera ilahinya pada mereka berenam, dia akan menyerang dengan sekuat tenaga pada kesempatan sekecil apapun untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Di ruang emas di bawah tanah, Yun Xiao, yang sedang menyempurnakan puncak surgawi Tusita dengan segenap hati dan jiwanya, sepertinya telah merasakan sesuatu, dia berteriak ringan karena terkejut dan mendongak. Mata iblis berkontraksi dan berputar, memancarkan kekuatan aneh dengan kilau 7 warna. Namun, ki spiritual logam di luar angkasa terlalu kuat, dan bahkan tatapannya tidak bisa menembusnya. Rantai hukum semuanya terputus, dan batasan yang saya tetapkan pada tablet alam ilahi semuanya rusak. Siapa yang menyebabkan masalah? Apakah itu dunia fana? Petik 2. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga, kekuatan debu seharusnya tidak cukup untuk mengguncang beberapa ahli di atas, apakah ada sosok kuat lainnya? Petik 2. Saya tidak peduli lagi, aku sudah memberitahu kamu kepada kamu, jika terjadi sesuatu, bocah itu harus bisa segera bertindak, tapi apakah Ying Luo anak itu benar-benar dapat diandalkan? Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan ingat bahwa dia selalu menggertaknya di masa lalu, sekarang sayapnya telah mengeras, dia takut akan sulit untuk memerintah. Sepertinya kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Yu Cici untuk hal-hal di luar. Saya harus bergegas dan memperbaiki puncak surgawi Tusita, menyimpan cacing di bawah, dan keluar untuk melihat-lihat. Dengan pikiran itu, Yun Xiao segera memfokuskan pikirannya, tidak lagi diganggu oleh dunia luar, dan mulai berkonsentrasi pada pemurnian. Setelah beberapa jam, guncangan kuali gunung dan sungai menjadi semakin lemah, cahaya juga menjadi lembut dan lembut saat diserap ke dalam kuali. Yun Xiao sangat gembira, dia terbang dan membanting beberapa segel mantra pada kuali, menyebabkannya bergemuruh dan bergetar dengan semua jenis rune. Setelah beberapa napas, kuali gunung dan sungai akhirnya berhenti. Seberkas cahaya keluar dari kuali, diikuti oleh yang lain, lalu 3, dan kemudian 4. Sebanyak cahaya 5 warna bersinar di atas kuali, pada saat yang sama, ia berputar seperti merak yang merentangkan ekornya, itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Yun Xiao sangat gembira, dia segera merasakan hubungan dengan puncak surgawi Tusita di dalam hatinya, jadi dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dan berteriak. Ledakan, tutup kuali dibuka, dan puncak surgawi Tusita terbang keluar dan perlahan jatuh kembali ke telapak tangan Yun Xiao. Puncak gunung sudah berubah, tidak hanya cahayanya yang berbeda, tetapi bentuknya juga berbeda, ada puncak gunung tambahan yang tampak seperti 5 jari. Dari kelihatannya, jika 7 warna itu lengkap, maka 7 puncak akan terbentuk. Yun Xiao dengan hati-hati menyeret gunung dengan tangannya, dan hanya menyimpannya setelah dia memeriksanya dengan indera ilahi dan memastikan bahwa tidak ada masalah.
Kemudian, dia pergi untuk mengambil kuali gunung dan sungai, lengannya yang baru saja mengulurkan tangan tiba-tiba membeku, dia segera membuat segel tangan dan memukul tubuh kuali dengan keras. Kuali gunung dan sungai bergetar, dan seberkas cahaya melesat keluar, berbagai pola di atasnya menjadi cerah sekali lagi, gunung dan sungai, burung, binatang, bunga, dan tanaman, semuanya menjadi hidup. Ledakan, sinar cahaya melesat ke kehampaan dan tiba-tiba meledak. Bayangan hitam muncul dari getaran besar dan berkata dengan gigi terkatup, "Gu Feiyang, kita bertemu lagi secepat ini." Baru pada saat itulah Yun Xiao mengambil kuali gunung dan sungai dan menyimpannya, dengan tangan di belakang punggung dan senyum di wajahnya, dia berkata, "Jadi itu Tuan Sang Chen, mengapa Anda kembali? Saya ingin tahu bala bantuan seperti apa yang Anda bawa." Dia melirik ke langit dengan tidak jelas. Sang Chen sangat marah, dia merasa bahwa kata-kata pihak lain dipenuhi dengan penghinaan yang tak ada habisnya, dan dia menegur, "Jangan meremehkanku, sekarang setelah kamu kehilangan pembantumu, mari kita lihat bagaimana kamu bisa pamer." Pedang Qitian menebas seketika, dan cahaya hitam terkoyak dari dunia emas, jatuh. Hahaha, Yun Xiao tertawa dan dengan mudah menghindari serangan itu, dia kemudian melemparkan ekspresi penghinaan yang provokatif dan terbang ke bawah. "Sial, pergi ke neraka." Sang Chen sangat marah sehingga dia mengubah pedang Qitian menjadi bentuk pedang besar dan bergabung dengannya, lalu mengejar Yun Xiao di udara dan memukul jatuh. "Haha, tuanku, tolong jangan marah, ini adalah tabu yang bagus untuk memiliki fluktuasi emosional saat melawan musuh, apakah Anda tidak mengerti itu, Sir?" Yun Xiao melakukan teknik gerakan dan terus berkedip ke kiri dan ke kanan. Meskipun aura pedang telah menguncinya dan sulit untuk melarikan diri, tidak mungkin untuk memukulnya dalam satu serangan. "Aku hanya tahu bahwa aku harus membunuhmu." Raungan Sang Chen datang dari bayangan pedang besar, dan cahaya pedang semakin terang ketika dia melihat. Kaki Yun Xiao mendarat di tanah, dia menebas dengan seluruh kekuatannya. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan tersenyum, tiba-tiba, tubuhnya memudar, dan cahaya keemasan naik dari bawah kakinya, menghancurkan semua yang dilewatinya. "Apa? Bayangan?" Sang Chen terkejut, dia sudah memukul dengan pedangnya, dan sulit baginya untuk menariknya. Pada saat itu, yang membuatnya semakin tidak yakin adalah halo yang muncul dari bayangan Yun Xiao, serta cacing putih yang panjangnya 3 atau 4 meter tergeletak di tanah. Apa itu? Dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa Yun Xiao sengaja memikatnya untuk membunuh serangga itu. Ketika dia menyadari bahwa dia telah dibodohi, dia langsung dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli, momentum pedang telah dilepaskan, dan sulit untuk kembali. Bayangan pedang-pedang Qitian bergetar terus-menerus dan melepaskan sejumlah besar kekuatan senjata, itu kemudian menebas cacing ungu emas kehendak ilahi. Ledakan, kekuatan kekerasan tiba-tiba bergetar, dan suara menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke gendang telinga kedua orang itu, menyebabkan mereka merasa sangat menyakitkan. Sang Chen merasa seolah-olah pedangnya telah menusuk sesuatu yang sangat lembut, tetapi serangkaian cincin cahaya emas yang sangat tajam melonjak keluar dan terus memotong pedang. Dentang, 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 seluruh pedang bergetar hebat, dan getarannya sangat kuat, pola pada pedang terus-menerus dihapus oleh riak lingkaran cahaya. "Kiroh logam!" Sang Chen berseru kaget, dia harus mengeluarkan banyak energi untuk memblokir cincin cahaya yang menyebar dari pedang, dan dia telah menggunakan banyak kekuatan esensi. Dia membuat segel tangan dan kaisar Qi di sekitarnya berubah menjadi lapisan hitam samar, cincin cahaya emas mengikuti pedang Qitian dan tersedot oleh cahaya hitam segera setelah menyentuh tubuhnya, itu seperti lubang maut yang terus melahap Qi spiritual emas yang menakutkan. Yun Xiao tiba-tiba muncul 300 kaki jauhnya dan berkata dengan senyum terkejut, "Kemampuan Tuan Sang Chen benar-benar luar biasa, seni gelap ini sepertinya bisa melahap segalanya, mungkinkah itu benar-benar tidak ada habisnya? Kita bisa mengujinya hari ini, energi spiritual logam di sini dapat mencakup radius beberapa mil, Pak, luangkan waktu Anda untuk menyerapnya, aku percaya padamu." Dia mengacungkan jempol dan memujinya. Benar saja, ekspresi Sang Chen berubah drastis, menjadi seburuk hati babi, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lama.
Namun, pedangnya telah menembus cacing ungu emas kehendak ilahi dan ditempelkan padanya oleh kekuatan lengket yang kuat, dia tidak bisa menariknya keluar apapun yang terjadi. Apakah orang tua ini akan mati di sini tanpa alasan? Matanya terbuka lebar dan dia sangat cemas, tetapi dia tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Yun Xiao tiba-tiba berkata, Tuan Sang Chen benar-benar kuat. Sepertinya bak itu akan dipecah oleh Anda. Sang Chen terkejut dan melihat ke bawah, semua jenis rune melonjak di tubuh cacing ungu emas kehendak ilahi, dan sepertinya sedikit tidak stabil. Dengan pedang Qitian sebagai pusatnya, retakan muncul di tubuh serangga. Sang Chen sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat secercah harapan dalam situasi putus asa, dan dia meletus dengan semua potensinya. Cahaya hitam di sekitar tubuhnya berubah menjadi spiral dan terbuka, sebuah segel tiba-tiba menamparkan tubuh pedang, dan tangisan pedang yang menusuk telinga hampir berubah menjadi energi fisik yang menyebar ke segala arah. Jubah hitam Sang Chen benar-benar robek, dan rambut panjangnya menari di udara, dia telah mencapai keadaan terkuat menjadi satu dengan pedang. Buka langit, cahaya pada, pedang langsung terang, dan 3 karakter kuno, pedang Qitian, di pedang hampir transparan, kekuatan besar dilepaskan dan ditekan. Jumlah retakan pada cacing ungu emas langsung meningkat beberapa kali lipat, dan pedang terus menusuknya. Sky Splitter, ini adalah setengah dari teknik ilahi, Sky Splitter, dan itu juga merupakan teknik pamungkas yang bisa digunakan Sang Chen. Kelopak mata Yun Xiao berkedut saat dia terkekeh dan berkata, Tuan Sang Chen memang gagah berani, saya sangat takut, sebaiknya aku memukulmu sekarang. Sinar cahaya 5 warna terbang keluar dari telapak tangannya, dan puncak surgawi Tusita berubah menjadi gunung raksasa yang menabrak Sang Chen. Jangan! Mata Sang Chen hampir keluar dari rongga mereka, tekanannya seperti rolling thunder, dan itu menekan tubuhnya begitu banyak sehingga terus gemetar, niat pedang di tangannya hampir runtuh. Gu Feiyang, kamu tercela. Kamu orang yang tercela. Sang Chen mengeluarkan jeritan yang mengental saat pedang yang membelah langit tiba-tiba runtuh, cahaya pedang tak berujung hancur dan ditelan oleh cincin emas cahaya yang membubung ke langit. Cacing emas ungu kehendak ilahi juga mengeluarkan suara rendah, dan cahaya tak berujung melesat ke langit ungu. 5 lampu di puncak surgawi Tusita juga berputar-putar dan menekan. Kedua kekuatan itu telah sepenuhnya menekan Sang Chen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, apalagi melarikan diri, dia hanya bisa memelototi mereka dengan kebencian dan keengganan. Ledakan, kedua kekuatan besar akhirnya bertabrakan, dan tubuh Sang Chen langsung hancur menjadi bintik-bintik cahaya hitam sebelum benar-benar menghilang. Dentang, pedang Qitian dikirim terbang, dan terus bergetar di bawah tekanan kedua kekuatan, akhirnya, itu pecah dengan keras, berubah menjadi 2 potong besi tua dan menembak keluar. Yun Xiao menyaksikan dengan kaget saat kekuatan besar dari 5 elemen menyebar dan berguling ke atas dan ke bawah, tidak membiarkan satu sama lain ada. Seluruh dunia emas mulai berputar dan berubah di bawah pengaruh kedua kekuatan ini, semakin banyak ki spiritual logam diserap oleh cacing emas ungu kehendak ilahi, menyebabkan ruang menjadi lebih tidak stabil. Seluruh tubuh Yun Xiao berubah menjadi emas saat dia menahan fluktuasi kekuatan, matanya merah saat dia menatap pusat 2 kekuatan itu, dia bisa merasakan bahwa fluktuasi puncak surgawi Tusita sangat cepat, seolah-olah telah memenuhi tandingannya. Itu Ying Luo. Pupil Yun Xiao menyempit, dan matanya membelalak ngeri saat dia melihat ke atas dengan tidak percaya. Bayangan ungu emas perlahan muncul di tengah fluktuasi kekuatan, itu terus meregang, seolah-olah bisa ditarik ke infinity. Pada saat yang sama, seberkas cahaya abu-abu melonjak dari puncak surgawi Tusita dan mengembang secara bertahap, berubah menjadi burung purba yang tampak aneh yang melebarkan sayapnya. Sisa kehendak dari jiwa sejati. Yun Xiao tercengang, 2 monster di depannya adalah kehendak 8 burung bintang kuno Yin dan cacing ungu emas kehendak ilahi. Begitu 8 burung bintang kuno Yin muncul, matanya seperti kilat, pola bintang melintas di dahinya dan mematuk ke bawah. Tubuh cacing ungu emas kehendak ilahi sedikit bergetar, dan 2 berkas cahaya yang kuat beriak dari antena di dahinya, mereka bergabung menjadi tebasan yang sangat tajam dan menebas ke depan. Ledakan. Saat kedua kekuatan itu didorong menjauh, Yun Xiao merasakan sakit yang tajam di matanya, sejumlah besar kekuatan logam dan elemen bumi berputar di sekelilingnya, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Bum bum bum, kekuatan kekerasan terus datang,
dan ruang emas runtuh. Yun Xiao merasakan kekuatan berputar menggulungnya dan melemparkannya ke langit. Ledakan, bumi terbelah dan retakan, menyebar ke segala arah, kekuatan menakutkan berubah menjadi pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Orang-orang yang bertarung semuanya terkejut dan tiba-tiba berpisah, berubah menjadi beberapa sinar cahaya untuk melarikan diri ke samping. Yuan Gaohan masih menstabilkan wilayahnya, tetapi ketika dia melihat pilar cahaya yang menakutkan, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berteleportasi, menghilang bersama dengan platformasi kuno. Saat berikutnya, dia muncul ribuan kaki jauhnya, kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya jatuh lagi dan mengalir ke tubuhnya, lautan kesadarannya dalam kekacauan, dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Huang Fubi dan Bei Fengnan bertarung satu sama lain, dan jiwa pembicara emas telah bergabung dengan jiwanya. Setelah transformasinya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan redup, hampir menekan Bei Fengnan, namun, pihak lain tampaknya tidak bisa dibunuh dan menempelnya seperti sepotong permen lengket, tidak dapat dihilangkan apapun yang terjadi. Pergi ke neraka, dia meraung marah, dan amarahnya meledak saat dia meninju. Pada saat yang sama, tangannya yang lain membentuk gerakan mantra, dan spanduk pangu dilepaskan, menyapu area yang luas. Kedua kekuatan itu saling menutupi kekurangan satu sama lain, membuat Nan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, pedang panjang itu terus bergetar dan berdengung, dan seluruh tubuhnya hampir berubah bentuk, di bawah kompresi ekstrim, dia melesat seperti pegas. Huang Fujue mengatur napas, meraih spanduk pangu, dan menoleh ke Yuan Gaohan. Cahaya keemasan yang bergegas keluar dari tanah memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan seluruh adegan kemungkinan akan sulit dikendalikan. Yang paling penting sekarang adalah mengekstraksi jiwa Yuan Gaohan dan pergi sesegera mungkin. Yuan Gaohan terkejut, dia baru saja memuntahkan seteguk darah, dan pada saat ini, napasnya kacau, meskipun kekuatan jiwanya kuat, sulit untuk mengendalikannya untuk sementara waktu. Mengambil napas dalam-dalam, lempeng formasi kuno di sekitarnya terbang keluar dan berbaris di depannya, membentuk dunia yang dengan kuat melindunginya. Anda akan menjadi milikku cepat atau lambat. Mata Huang Fubi terbakar amarah, mengapa berjuang begitu keras? Tidak bisakah kamu menyelamatkan dirimu dari semua rasa sakit? Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi cerah, dan pantom pembicara emas muncul di belakangnya. Dia meraih spanduk pangu dengan satu tangan, berubah menjadi dunia jiwa, dan membantingnya ke arah cakram formasi kuno. Ledakan, seolah-olah kekuatan dua domain besar telah bertabrakan, penghalang piringan formasi kuno langsung hancur. Wajah Yuan Gaohan suram, meskipun dia penuh amarah, hatinya sangat tenang, dia juga bisa melihat bahwa Huang Fubi terluka parah dan tidak ada cara baginya untuk pulih. Selama dia bisa bertahan lebih lama, dia akan aman. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan bendera biru besar tiba-tiba melonjak di sampingnya, dia menyapunya di depannya, dan seluruh sosoknya menghilang. Keluar, Huang Fubi berteriak marah. Hanya ada dunia biru di depannya, dan bendera-bendera berkibar di udara. Minggir, Cila, sepetak besar biru terkoyak olehnya, tetapi sosok Yuan Gaohan masih belum ditemukan. Tiba-tiba, kekuatan jantung yang berdebar-debar muncul dari belakangnya, dan segala macam seruan datang dari belakangnya. Kaget, Huang Fubi dengan cepat berbalik. Di kedua sisi pilar cahaya, serangga ungu besar dan burung abu-abu gelap yang aneh telah muncul di beberapa titik waktu, mereka saling berkelahi. Kehendak ilahi cacing emas ungu dan 8 burung bintang kuno Yin. Tubuh Huang Fubi gemetar dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Wu Fa, termasuk dalam sekte pemakan jiwa, jadi dia secara alami tahu tentang asal-usul tempat ini. Dia segera mengerti apa itu dua roh sejati ketika dia melihat mereka di langit. Sisa tetua sekte pemakan jiwa juga ngeri saat mereka menatap dua roh sejati yang bertarung di langit. Meskipun kekuatan 5 elemen yang beriak tidak kuat, sikap tinggi dan perkasa yang meremehkan semua makhluk hidup di dunia sangat mengejutkan dan mempesona. Ini benar-benar roh sejati Kasaya. Feini juga tercengang, darah Phoenix surgawi di tubuhnya mulai memanas, seolah-olah sedang diaduk oleh tekanan roh sejati. Li Yun Xiao, apa-apaan ini? Petik 2. Yuan Gaohan tiba-tiba muncul di samping Yun Xiao, menunjuk dengan marah ke roh sejati yang bertarung di langit dan hampir meraung, kamu selalu menimbulkan masalah. Ketika Anda menjadi antek,
Anda memprovokasi kaisar bela diri. Ketika Anda adalah kaisar bela diri, Anda memprovokasi ahli puncak Dao bela diri, dan kemudian Anda memprovokasi ahli transendensi ilahi. Sekarang, Anda benar-benar memprovokasi dua lalat capung roh sejati. Kamu pengecut. Dia sangat marah hingga wajahnya memutih dan dia hampir memuntahkan darah, cahaya di tubuhnya berkedip, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan malu, ini murni kecelakaan, saya juga tidak ingin ini terjadi. Kecelakaan. Yuan Gaohan menjawab dengan marah, mengapa tidak ada orang lain yang pernah terkejut, tetapi Anda mengalami kecelakaan setiap hari. Hehe, ini akan membuat suamiku menonjol dari yang lain. Bola api jatuh dan berubah menjadi tubuh asli Fei Ni, itu penuh cinta dan ada senyum di sudut mulutnya. Yuan Gaohan dengan lemah menepuk kepalanya dan berkata, aku benar-benar berpikir untuk membiarkan orang gila seperimu melindungiku, aku sudah terlalu lama bersamamu, dan otakku kehilangan saraf. Saudara laki-laki Gaohan, bagaimana kelanjutannya? Tanya Yun Xiao, apakah itu berjalan lancar? Petik 2. Saya hampir kehilangan nyawa saya, apakah menurut Anda itu berjalan lancar? Yuan Gaohan berkata dengan marah, matanya hampir memuntahkan api. Dia awalnya ingin menemukan tempat yang aman untuk melakukan peleburan kedua jiwa, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Dia melihat roh-roh sejati yang bertarung di depannya dan orang-orang dari sekte pemakan jiwa, merasa tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Tidak apa-apa selama peleburan kedua jiwa berhasil, kata Yun Xiao sambil berkeringat, apa yang terjadi sekarang hanyalah ketakutan tetapi tidak ada bahaya. Itu benar, Fei Ni tertawa, Tuan Yuan Gaohan harus belajar dari suami saya dan tidak takut dalam menghadapi bahaya, tidak peduli seberapa besar bahaya dan kesulitannya, dia tidak akan marah dan menggerutu seperti kamu. Yuan Gaohan, hehe, Fei Ni mendengus dan berkata dengan arogan, jika bukan karena hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat roh sejati dalam hidupmu. Tubuh Yuan Gaohan sedikit gemetar saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat dua roh sejati yang bertarung sampai mati. Itu cukup kuat, tapi tidak cukup kuat, ini seharusnya hanya kehendak yang ditinggalkan oleh roh sejati, namun, itu pemandangan yang langka. Ketika dia memikirkan hal ini, suasana hatinya berangsur-angsur rileks, selain fakta bahwa dia baru saja menyatu dengan tubuh jiwa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan semangat heroik muncul di dadanya. Chen Ziyu, Qiu Muji, dan yang lainnya juga mundur. Kedua sekte masing-masing berdiri di satu sisi dan menyaksikan pertempuran antara roh sejati sambil saling mengawasi dengan waspada. Gu Feiyang, di mana Sang Chen? Huang Fubi bertanya dengan wajah muram. Tuan Sang Chen dibunuh oleh dua roh sejati ini. Yun Xiao berkata, dengan marah, kedua roh sejati ini membunuh Tuan Sang Chen. Tuan Huang Fu dan Tuan Sang Chen telah bersatu, dan saya harap Anda dapat membalaskan dendam Tuan Sang Chen demi tempat perlindungan. Huang Fubi, Bian. Setelah beberapa saat terdiam, dia mendengus dan berkata dengan dingin, jangan mencoba berdalih. Sang Chen pergi untuk membunuhmu, jadi bagaimana dia bisa dibunuh oleh roh sejati? Kamu pasti telah membunuhnya, bagaimana Anda bisa menjadi penguasa sekte? Yun Xiao mencibir, bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu tanpa bukti apapun? Jika aku bilang aku tidak, apakah kamu berani menggunakan kepalamu sebagai jaminan? Huang Fubi mendengus dan berkata, kamu tidak perlu menjelaskan kata-kata ini kepadaku, tidak masalah bagi saya apakah itu benar atau tidak, kamu sendiri sekarang, jika kita bertemu lagi, aku pasti akan mengambil kepalamu. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menangkap Yuan Gaohan lagi, jadi dia hanya bisa kembali dengan kesal. Dengan cara yang sama, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika aku memiliki kesempatan untuk mengambil kepalamu lain kali, aku tidak akan menyerah. Huang Fubi menjentikkan lengan bajunya dan pergi bersama semua orang. Kami hanya membiarkan mereka pergi seperti ini. Chen Yuyu bertanya dengan cemas. Yuan Gaohan meliriknya dan mendengus, kalau begitu kamu pergi dan hentikan mereka. Wajah Chen Yuyu memerah dan dia segera kembali ke punggung Yuan Gaohan, tidak berani bersuara. Qiu Muji melihat dua kehendak roh sejati dan berkata, cacing emas ungu kehendak ilahi dan 8 burung bintang kuno Yin tidak memiliki kemampuan ilahi khusus, hanya tubuh spiritual 5 elemen mereka sudah cukup untuk meremehkan keberadaan lain.
Feini, kata Yun Xiao, beri aku tangan dan sebarkan sisa kehendak-kehendak ilahi cacing ungu emas. Iya, Feini menanggapi dan bola api melesat ke langit, membentuk Phoenix yang terbang menuju dua roh sejati. Api Crimson membakar seluruh langit menjadi merah, Phoenix memuntahkan garis api dari mulutnya, yang ditujukan ke cacing emas ungu kehendak ilahi. Huci, begitu cacing ungu emas kehendak ilahi bersentuhan dengan api ilahi, ia mulai berjuang dan menggeliat tubuhnya, mencoba melarikan diri. Burung bintang kuno 8 Yin membuka mulutnya dan berteriak, ia mengepakkan sayapnya dan menyusul mereka, itu berubah menjadi gunung Tusita di langit dan hancur. Phoenix mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni dan berbelok di langit, ekornya menyapu, dan lautan api mendesing, mendorong maju seperti ombak yang tak terhitung jumlahnya. Cacing ungu emas kehendak ilahi sedikit takut, itu menyusut kembali, dan puncak Tusita segera jatuh. Ledakan, ada getaran besar, cacing emas ungu kehendak ilahi dihancurkan dan bentuknya meledak, itu berubah menjadi bola emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, namun, ia tidak memiliki kecerdasan dan hanya melayang di sana dengan tenang. Setelah puncak surgawi Tusita dihancurkan, ia terbang keluar dari cahaya keemasan yang melonjak dan juga melayang tidak jauh, itu memancarkan cahaya 5 warna dan sangat hidup. Sangat gembira, Yun Xiao meraih puncak Tusita, pada saat itu, dia bisa merasakan perubahan di puncak, jiwa yang tersisa dari 8 burung bintang kuno Yin tinggal di dalamnya, seperti roh artefak. Ledakan, ledakan, puncak surgawi Do Shuai perlahan berputar dan dia memegangnya di tangannya, setelah memeriksanya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menyimpannya. Bola cahaya keemasan yang tersisa langsung dimasukkan ke dalam tablet alam ilahi. Saya tidak menyangka dua harta tertinggi ini akan berada di tangan Tuan Muda Yun pada akhirnya, kesempatan yang bagus, kata Qiu Muji iri. Aku harus berterima kasih karena telah membiarkanku menang, Saudara Muji, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika Anda ingin merebutnya dari saya akan mendapat masalah besar. Kedua barang ini mungkin berharga, tetapi tidak banyak berguna bagiku, saya tidak pernah melakukan apapun yang akan merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri saya sendiri. Suamiku, masalah Tuan Yuan telah selesai, kamu juga telah berhasil mengumpulkan ki dari roh logam dan 9 bumi kotor di bawah tanah, Feini terbang kembali juga. Yun Xiao tahu apa yang dia maksud, jadi dia mengangguk dan berkata, ayo pergi ke keluarga panjang di langit Rich, aku ingin tahu apa rencana saudara Mu Jie dan Tuan Gaohan. Yuan Gaohan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka orang yang menangkap saya adalah pemimpin agen gelap, Sang Chen, orang yang bisa memerintahkan agen gelap harus menjadi salah satu penguasa, kemungkinan besar Wei Qing, karena itu masalahnya, mengapa aku tidak mengikutimu ke Rich Surgawi? Itu bagus, kata Yun Xiao, jauh lebih aman denganku sekarang daripada di zona suci, selain itu, saya ingin berbicara baik dengan saudara Gaohan. Wei Qing telah pergi ke keluarga panjang surga Rich, saya ingin melihat bagaimana dia akan menyebarkan penelitian seni saya ke tingkat yang lebih tinggi, hahaha, tambah Qiu Muji. Baiklah, kata Yun Xiao, karena kita masih menempuh jalan yang sama, mari kita pergi ke keluarga panjang di Rich Surgawi dulu, namun, salah satu dari kita harus pergi ke lembah 10.000 bintang dan memberitahu mereka tentang situasi Tian Xingzi, kita juga harus menunggu berita Tian Xingzi. Yuan Gaohan juga berkata dengan cemas, lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah menderita kerugian besar, keberadaan Tuan Tian Xingzi tidak diketahui, keseimbangan kekuatan di wilayah barat telah hilang, saya khawatir itu akan merepotkan, Luan Yu, kamu harus pergi ke lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Chen Yuyu berkata dengan heran, lalu bagaimana menurutmu, tuanku? Aku akan bersama Yun Xiao, kata Yuan Gaohan, ada begitu banyak ahli di sini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Chen Yuyu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat sikap tegas Yuan Gaohan, dia setuju. Mereka tidak tinggal lebih lama lagi, mereka berteleportasi ke kota tepi sungai dan menuju ke pegunungan surgawi di wilayah utara. Pada saat ini, di kota suci Lansue wilayah utara, sebuah bangunan terpencil tersembunyi di sudut biasa-biasa saja, hanya setinggi 2 lantai. Ada beberapa baris meja panjang di dalam gedung, dan piring giok hijau tua diletakkan di atasnya, masing-masing dari mereka mengalir dengan ki spiritual dan memancarkan vitalitas.
Tiba-tiba, suara retak kecil datang dari lantai 2. Seorang prajurit yang sedang memeriksa piring giok tertegun sejenak, kemudian, pupil matanya berangsur-angsur membesar, dan keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Wah! Dengan embusan angin, dia bergegas ke lantai 2 seperti kilat. Kemudian, jeritan melengking terdengar, bergema di udara di atas seluruh gedung. Apa? Sekte nasib Sang Chen rusak. Di aula utama wilayah suci, Gongyang Zengqi membanting meja dan berdiri, menyebabkan sandaran tangan tahta bersinar. Siapa yang melakukan ini? Dia sangat marah saat dia menatap token giok yang rusak di tangan pembudidaya pelapor, matanya hampir memuntahkan api. Orang-orang di bawah juga berbisik satu sama lain, suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pengawas gelap adalah salah satu dari 2 departemen paling misterius di wilayah suci, bahkan banyak orang yang hadir belum pernah mendengar nama Sang Chen. Seseorang perlahan berjalan keluar dari kerumunan, itu adalah Bai Ling Yue. Dia berkata dengan lembut, Tuhan bumi atas memang telah pergi belum lama ini, tapi aku tidak yakin. Apa yang dia lakukan, kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Periksa, cepat dan periksa. Gongyang Zengqi sangat marah, rasa dingin melintas di matanya saat dia berkata, para agen gelap tidak akan pernah meninggalkan wilayah suci tanpa alasan, kecuali mereka memiliki misi, dan hanya 5 penguasa yang bisa memobilisasi agen gelap, sebenarnya sangat mudah untuk diselidiki. Matanya menjadi dingin saat dia menoleh ke seseorang yang duduk tidak jauh darinya dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak setuju, Chang Wuqiong? Pria itu tersembunyi dalam kegelapan, dan wajahnya tidak bisa dilihat. Saat tatapan Gongyang Zengqi berbalik, wajahnya berangsur-angsur terungkap, itu adalah wajah polos dan biasa, jenis yang akan segera dilupakan bahkan jika seseorang berjalan di tengah kerumunan, tidak ada sedikit pun kecemerlangan. Memang, jika bukan Anda atau saya, maka hanya ada 3 orang yang tersisa. Hei Yuhu telah berada dalam kultivasi tertutup sejak dia terluka dalam pertempuran dengan Yue Tong, kemungkinannya rendah, jadi hanya ada 2 yang tersisa. Jangan terburu-buru untuk melenyapkan semua orang, kami tidak bisa mengecualikan siapapun, termasuk Anda dan saya. Gongyang Zengqi mendengus dan menatapnya dengan mata dingin. Chang Wuqiong mengangkat kepalanya, matanya jernih, dan dia tidak terlihat malu sama sekali. Penting untuk mencari tahu mengapa surgawi yang mulia meninggalkan zona suci, tetapi lebih penting untuk mencari tahu siapa yang membunuhnya. Kedua pertanyaan ini sebenarnya hanya satu, jika kita tahu apa yang dia lakukan, kita secara alami akan tahu siapa yang membunuhnya. Tuan Chang Wuqiong, Anda jarang berada di wilayah suci, mengapa Sang Chen pergi begitu kamu kembali? Itu hanya kebetulan, jawab Chang Wuqiong, mungkinkah Tuan Zengqi mencurigai saya? Sebelum kita memiliki bukti, kita berlima curiga, kata Gongyang Zeng penasaran, itu normal untuk saling mencurigai, Darren juga bisa meragukan dan menanyai saya, dia memiliki penampilan yang tenang. Tentu saja saya mempercayai Tuan Zengqi, jawab Chang Wuqiong, jika saya mengirim Sang Chen keluar, bahkan jika dia sudah mati, tidak ada yang tidak bisa saya katakan, mengapa Anda tidak mengirim pesan kepada mereka bertiga dan bertanya kepada mereka tentang masalah ini? Mungkin akan ada hasil langsung. Alis Gongyang Zengqi sedikit berkerut, lalu dia berkata dengan tegas, baiklah, aku akan segera mengirim pesan kepada mereka bertiga, saya harap seseorang akan melangkah maju dan mengakuinya, tolong jangan mengecewakan saya. Gongyang Zengqi mengangkat tangannya, dan formasi 5 sisi tiba-tiba muncul di atas aula utama, itu menembakkan sinar cahaya hijau dan langsung memproyeksikannya ke tanah. Sebuah meja batu perlahan naik dari tanah dan bergabung dengan cahaya formasi. Gongyang Zengqi memukul meja dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari telapak tangannya, meja batu bersinar dengan cahaya dan menerangi seluruh aula. Tiba-tiba, 3 sosok perlahan muncul di sekitar meja, mereka kesurupan dan sangat redup. Salah satunya adalah Wei Qing, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zengqi, mengapa Anda memanggil kami? Ada sosok cahaya lainnya, Hei Yuhu, yang juga membuka matanya sedikit, ekspresinya tenang, tetapi matanya bersinar karena khawatir. Mata orang terakhir tertutup, wajahnya bermartabat dan halus, dan rambut panjangnya diikat menjadi sanggul, itu adalah seorang wanita, sosoknya kesurupan, seolah-olah dia tidak peduli dengan pertemuan itu, dan damai dan tenang. Gongyang Zengqi memandang mereka bertiga dan berkata, Sang Chen sudah mati.
Beberapa kata ini seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak ada suara sama sekali, dan seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Bagaimana dia bisa mati? Wei Qing bertanya. Gongyang Zengqi meliriknya, lalu kedua lainnya, dan berkata, alasan mengapa aku memanggil kalian semua ke sini adalah untuk mengetahui bagaimana dia mati. Sang Chen adalah kepala dinas rahasia, kata Wei Qing, memang tidak ada orang lain selain kami berlima yang bisa memerintahkannya, atau mungkin dia bertindak sendiri. Agen gelap tidak pernah memiliki kontak dengan dunia luar, kata Gongyang Zeng rasa ingin tahu, bahkan banyak orang di wilayah suci tidak pernah berhubungan dengan mereka, adapun Sang Chen, dia bersembunyi selama ini, akan menjadi bohong untuk mengatakan bahwa dia meninggal karena masalah pribadi. Ling Baiyue, apakah kamu punya petunjuk? Wei Qing berbalik dan bertanya. Ya, Ling Baiyue mengangguk sedikit dan berkata, ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan tindakan agen gelap itu tidak berada di bawah pengawasan kami tidak punya petunjuk. Jika Anda ingin menyelidiki, Anda harus mulai dengan waktu dan tempat yang ditinggalkan Tuan Sang Chen. Gongyang Zengqi melihat ke arah kerumunan dan berkata, Xiao Bingwei, apakah kamu punya petunjuk? Seorang pria dengan sosok kekar menonjol dan menangkupkan tangannya. Tuan Sang Chen berangkat 5 hari yang lalu ke kota Yan Baru di utara. Kota Yan Baru. Semua orang mengerutkan kening. Kota Yan Baru adalah markas besar serikat pedagang yang baru didirikan, itu terhubung ke segala arah, dan hanya ada beberapa formasi teleportasi lebih banyak daripada di wilayah suci, yang dapat mengarah ke tempat manapun di benua itu. Kebanyakan orang pergi ke kota Yan Baru untuk mengubah rute atau sengaja berkeliaran sehingga orang tidak dapat mengetahui rencana perjalanan mereka yang sebenarnya. Yang terakhir kemungkinan besar adalah alasan mengapa Sang Chen melakukan perjalanan dari wilayah suci ke kota Yan Baru. Di mana kalian berdua, pelindung alam semesta hitam dan Si Tingyu? Gongyang Zengqi bertanya dengan frustrasi, apakah Anda punya petunjuk? Aku telah mengasingkan diri sejak pertarunganku dengan murid bulan, jawab pelindung alam semesta hitam, dan aku tidak pernah meninggalkan ruang rahasia, saya sama sekali tidak menyadari hal ini. Mata wanita itu tetap tertutup, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu. Gongyang Zengqi tampaknya sangat tidak puas dengan jawaban ini, dia mencibir dan berkata, kalian berempat tidak tahu, tapi kemungkinan besar akulah yang mengirim Sang Chen keluar. Semua orang terdiam, aku baru saja memikirkan sesuatu, Xiao Bingwei tiba-tiba berkata, itu tidak terlalu mengejutkan, namun, sangat jarang agen gelap mengambil tindakan di wilayah suci. Belum lagi Lord Sang Chen telah pergi secara langsung, tepat sebelum Tuan Sang Chen pergi, Tuan Yuan Gaohan juga pergi ke kota Yan yang baru, saya ingin tahu apakah kedua insiden ini terkait. Yuan Gaohan, semua orang terkejut, ekspresi Gongyang Zengqi juga berubah drastis, dan dia berkata, siapa yang tahu kemana Tuan Yuan Gaohan pergi? Semua orang saling memandang, tidak mengerti. Saya akan mengirim seseorang untuk bertanya kepada orang-orang di Departemen Spiritual, kata Xiao Bin, tapi saya menduga itu mungkin karena jiwa. Alis Gongyang Zengqi berangsur-angsur berkerut saat dia berkata, jika itu karena jiwa, mengapa kamu tidak memberitahuku? Dia ingin melakukan masalah penting seperti itu secara rahasia sendirian. Mungkinkah Yuan Tua mencoba menghindari menimbulkan lebih banyak masalah? Tanya Xiao Bin, mungkinkah dia melakukannya sendirian secara diam-diam? Petik 2. Wajah Gongyang Zengqi dipenuhi dengan amarah, dan fluktuasi kekuatan asal samar dipancarkan dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, dia pasti memperhatikan sesuatu yang salah dan takut seseorang akan menyakitinya. Semua orang di aula terkejut. Tuan Zengqi, apakah Anda punya bukti? Pelindung alam semesta hitam mengerutkan kening. Bukti? Jika lelaki tua ini memiliki bukti, apakah pertemuan hari ini masih akan begitu damai? Gongyang Zengqi berkata dengan dingin, dan matanya terus memancarkan cahaya dingin. Semua orang terkejut tanpa henti, sangat jarang melihatnya marah, kali ini, dia jelas sangat marah. Wei Qing mendengus dingin dan berkata, karena kamu tidak memiliki bukti, lebih baik tidak berbicara omong kosong. Omong kosong. Mata Gongyang Zengqi setajam pisau saat dia melotot dan berkata dengan suara dingin, terakhir kali Yuan Gaohan meminta untuk membuka lorong ke Sen, Du, kalian bertiga yang menolaknya, yang menyebabkan masalah itu dibatalkan, Anda harus tahu siapa yang memiliki hati nurani yang bersalah. Apa?
Lingkungan menjadi gempar, dan semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Dunia hanya tahu bahwa ada 5 negeri ajaib di alam seni bela diri surgawi, tetapi hanya 4 di antaranya yang bisa dihitung. Mereka adalah bumi dan langit di wilayah timur, Gunung Meru di wilayah selatan, asap dan awan kuno bersinar di wilayah barat, dan surga Langya di wilayah utara. Sangat sedikit orang yang tahu apa itu negeri ajaib kelima. Setelah waktu yang lama, dunia hanya tahu tentang 4 alam surgawi yang besar, dan yang terakhir perlahan dilupakan. Alam abadi besar kelima tersembunyi di atas wilayah suci Sendu. Seseorang bertanya, untuk apa Yuan Gaohan pergi ke Loyang? Dibutuhkan banyak energi untuk membuka alam abadi dengan paksa, tidak ada gunanya jika tidak ada alasan khusus. Banyak orang juga mengangguk, tetapi bahkan lebih banyak orang mengerutkan kening. Semakin mereka melakukannya, semakin serius masalahnya. Yuan Gaohan terlihat seperti linglung. Wei Qing mendengus, aku tidak akan keberatan jika dia bisa menemukan alasan yang tepat, namun, dia tidak memberikan alasan apapun dan ingin membuka ibu kota ilahi secara langsung, belum lagi dia hanya kepala divisi, bahkan seorang penguasa tidak memiliki hak untuk melakukannya. Pelindung alam semesta hitam juga menganggukkan kepalanya. Tuan Wei Qing benar, jika Yuan Gaohan dapat menemukan alasan yang sah, saya secara alami tidak akan keberatan. Mata si Tingyu masih tertutup saat dia hanya berkata, sama. Gong Yang Zengqi tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi sebaiknya kamu tidak membiaramkanku menemukan sesuatu yang salah, atau aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Tuan Zengqi, kata Chang Wuqiong, sekarang setelah hal-hal ini terjadi, mari kita pikirkan cara untuk mengatasinya. Jika sumber masalah ini berasal dari rakyat kita sendiri, pertama-tama kita harus menemukan akar masalahnya, kata Gong Yang Zengqi dengan wajah muram. Gong Yang Zengqi, Wei Qing berkata dengan dingin, tidak perlu membuat sindiran di sini, kata-kata ini membuatku sangat tidak nyaman, katakan saja apa yang Anda inginkan. Baiklah. Kata Gong Yang Zeng rasa ingin tahu, karena Tuan Wei Qing telah mengatakan demikian, maka saya akan langsung mengatakan apa yang saya pikirkan. Mulai hari ini, penempatan divisi apapun harus disetujui oleh saya dan diketahui oleh kami berlima. Ekspresi Wei Qing berubah beberapa kali sebelum dia mencibir, aku harus mendapatkan izinmu. Apakah maksudmu kamu harus memegang kekuatan itu untuk dirimu sendiri? Ekspresi Gong Yang Zengqi tidak berubah saat dia berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya berkuasa sendirian, namun, operasi wilayah suci telah berada di bawah kendaliku selama bertahun-tahun. Kapan beberapa dari Anda pernah ikut campur dalam sesuatu? Selain itu, aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberi tahu kalian berempat tentang penempatan divisi manapun, sehingga kamu dapat memantauku bersama. Saya tidak setuju. Wei Qing menjentikkan lengan bajunya, sosoknya menjadi lebih kabur, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Tatapan Gong Yang Zengqi menyapu orang lain dan berkata, bagaimana dengan kalian bertiga? Bagaimana jika kamu melakukan sesuatu yang bodoh? Penjaga alam semesta hitam mengerutkan kening, alasan mengapa wilayah suci memiliki 5 penguasa adalah untuk mencegah satu orang mendominasi. Jika saya bertindak sembrono, bagaimana saya bisa meyakinkan massa? Selain itu, apakah kalian berempat vegetarian? Gong Yang Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei Yuhu terdiam dan berbalik untuk melihat Si Tingyu. Si Tingyu tetap tanpa emosi sepanjang waktu, dia perlahan membuka matanya dan berkata, saya setuju. Dia kemudian menutup matanya dan kembali ke keadaan seperti patungnya. Si Tingyu, apa yang kamu lakukan? Wei Qing berkata dengan marah. Karena Si Tingyu setuju, saya tidak keberatan, kata pelindung alam semesta hitam. Apa? Kali ini, Wei Qing tidak bisa duduk diam dan berkata dengan marah, pelindung alam semesta hitam, kepala hak tua itu hancur, apakah kepalamu juga hancur? Haha, sudah ada 3 orang yang setuju, keputusan ini telah disahkan. Gong Yang Zengqi tertawa terbahak-bahak dan melirik Wei Qing dengan puas. Si Tingyu saat ini terlalu sibuk, begitu juga aku. Hei Yuhu menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan setelah luka-luka saya sembuh, saya berencana untuk mengatur sekelompok orang lain untuk mengepung dan memusnahkan Yue Tong. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan urusan wilayah suci. Selain itu, Tuan Zengqi benar, dia telah bertanggung jawab atas urusan selama bertahun-tahun.
jadi bukan tidak mungkin bagi kita berempat untuk memantaunya saat dia bertanggung jawab. Bagaimana denganmu, Chang Wuqiong? Wajah Wei Qing menjadi gelap. Sudah 3-2, kata Chang Wuqiong dengan acuh tak acuh, pendapat saya tidak masalah. Wei Qing mendengus, karena kalian semua memiliki pikiran seperti itu, aku secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, hanya saja, jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Orang tua ini memiliki hati yang murah hati, dan saya yakin saya dapat mengambil tanggung jawab ini. Gong Yang Zheng berkata dengan ekspresi serius. Wei Qing tahu bahwa dia tidak bisa berubah pikiran dan mencibir, terserah, kamu bisa bermain sesuka kamu. Gong Yang Zheng mengabaikan sarkasme dalam kata-katanya dan melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, setiap wakil direktur atau direktur yang meninggalkan wilayah suci harus melalui perintah pribadi saya, setiap kaisar bela diri yang meninggalkan wilayah suci harus melalui persetujuan dari setiap divisi. Xiao Bingwei, aku butuh catatan terperinci tentang masuk dan keluarmu ke tempat suci. Iya, jawab Xiao Bingwei. Sebagian besar orang lain mengerutkan kening, tetapi mereka dengan cepat santai dan tidak memiliki banyak pendapat. Gong Yang Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu, Zi Xiaoji, mulai hari ini dan seterusnya, Departemen Keuangan harus memberi saya rekening setiap bulan, faktanya, beberapa investasi yang lebih besar harus disetujui oleh saya. Petik 2, Zi Xiaoji berdiri dan membungkuk, ya, tuanku. Bahkan lebih banyak ekspresi orang berubah, bahkan Wei Qing dan yang lainnya, kecuali Si Tingyu, mengerutkan kening dan sepertinya mengeluh. Kontrol Tuan Zhengqi atas kekuatan keuangan tampaknya mengganggu operasi normal divisi, kata Chang Wuqiong. Jangan khawatir, Chang Wuqiong dan kalian semua, kata Gong Yang Zheng, saya tidak akan mengontrol operasi normal apapun, saya hanya memiliki pemahaman kasar tentang berbagai pengeluaran. Ketika dia mengatakan itu, semua orang tidak lagi keberatan. Dunia saat ini berada dalam kekacauan dan kekacauan, saya berharap semua orang dapat bekerja sama untuk mengatasi masa sulit ini, kata Gong Yang Zheng penasaran. Iya, semua orang menanggapi serempak. Yang paling penting sekarang adalah menjaga diri kita dalam keadaan kacau, kata Gong Yang Zheng. Nan Feng Xuan, Anda akan bertanggung jawab untuk menyelidiki keberadaan Yuan Gaohan dan kematian Sang Chen, laporkan hasilnya kepada saya sesegera mungkin. Iya. Sosok yang lebih kecil berkedip-kedip di tengah kerumunan, diikuti oleh serangkaian tawa seperti lonceng, dan kemudian menghilang dari aula. Gong Yang Zhengqi sedikit mengernyit, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan perilakunya yang sulit diatur, namun, dia sudah terbiasa, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, Ling Baiyue, kecerdasan sangat penting saat ini, terutama pergerakan faksi-faksi besar di dunia, ada juga mata bulan dan beberapa orang yang tidak bisa tersinggung, kita harus mengawasi mereka selama periode waktu ini. Ya, tuanku, jawab Ling Baiyue dengan acuh tak acuh, yang disebut tidak boleh diremehkan, mengacu pada Ying Luo. Misalnya, kekuatan laut luar, bergelar penguasa bela diri, dan beberapa pembudidaya keliling yang kuat, murid Gong Yang Zhengqi menyempit, terutama Yue Tong dan Li Yun Xiao, katanya setelah jeda, keduanya benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Hati banyak orang bergetar, dan cahaya tajam melintas di mata mereka. Sekarang, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa Li Yun Xiao adalah Pojun Gu Feiyang, kata Ling Baiyue, dia memang janin Xiantian, sangat sulit untuk dihadapi, namun, dia hanya kaisar bela diri bintang 9 saat ini, jadi dia masih bisa menekannya untuk saat ini, jika dia dibiarkan tumbuh, dia mungkin akan lebih kuat dari Gu Feiyang, pada saat itu, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekannya. Maksudmu kita harus menyingkirkan mereka sekarang? Gong Yang Zhengqi bertanya dengan ekspresi khawatir. Ling Baiyue tersenyum acuh tak acuh, saya hanya menawarkan pendapat saya, terserah Anda untuk memutuskan. Mengapa kamu ingin menyingkirkannya? Saya telah berhubungan dengan Yun Xiao untuk sementara waktu, dan saya pikir dia pria yang sangat baik. Selain itu, Gu Feiyang bukanlah orang jahat saat itu, seorang pria menonjol dan berkata. Orang ini memiliki janggut dan rambutnya dihiasi dengan warna putih, dia adalah kepala Yuanxi, Sucu, dia telah berpapasan dengan Yun Xiao di Boneyard hari itu. Gu Feiyang memang bukan orang jahat, tapi dia juga bukan orang baik, kata Wei Qing. Saya setuju dengan Ling Baiyue, jika kita tidak menekan orang ini sekarang,
akan sulit untuk menekannya di masa depan. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini, bagaimana menurut kalian semua? Gongyang Zengqi berkata dengan canggung. Saya setuju dengan Tuan Wei Qing, Chang Wuqiong tiba-tiba berkata, lebih baik mengendalikan risiko yang tidak diketahui terlebih dahulu untuk menghindari masalah tanpa akhir. Wei Qing meliriknya dengan tatapan yang dalam dan berkata, itu benar, saat itu, Gu Fei yang menyebabkan masalah di mana-mana dan menyebabkan kekacauan di mana-mana, dunia tidak damai sekarang, dan satu orang lagi seperti dia seperti satu bom lagi yang bisa meledak kapan saja, tidak ada yang tahu kapan dia akan pergi, tetapi begitu dia melakukannya, konsekuensinya akan sulit diperkirakan. Di mana He Yuhu dan Tuan Si Tingyu? Gongyang Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata-kata Wei Qing bisa dibalik, kata He Yuhu setelah hening beberapa saat, meskipun Li Yunxiao bukan orang baik, dia juga bukan orang jahat, saat itu, meskipun dia telah menyebabkan masalah di mana-mana, dia tidak menimbulkan masalah, bagaimanapun, dia adalah salah satu dari kita. Yang terpenting, dia sangat kuat dan memiliki dendam terhadap musuh terbesar zona suci, mata bulan. Lord Pelindung Alam Semesta Hitam, kata Gongyang Zeng penasaran, apakah maksudmu menggunakan Yun Xiao untuk berurusan dengan Yue Tong? Petik 2. Itu benar, jawab Pelindung Alam Semesta Hitam, jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka dua kekhawatiran yang kita miliki akan sepenuhnya diimbangi. Pelindung Alam Semesta Hitam, Wei Qing berteriak dengan marah, apakah kamu lupa tentang pertarungan dengan Li Yunxiao dan yang lainnya di Kota Bulan Merah? Bahkan Anda tidak bisa menurunkannya, jika mereka dibiarkan berkembang di luar kendali, cepat atau lambat, mereka akan menginjak kepala wilayah suci. Justru karena kita telah bertarung sekali di Kota Bulan Merah, saya pikir mereka berharga, kata Pelindung Alam Semesta Hitam, jika dia terlalu lemah, bagaimana dia bisa berurusan dengan Yue Tong? Selain itu, Yun Xiao memiliki pupil bulan di tubuhnya, jadi dia mungkin orang terbaik untuk berurusan dengan yang lain. Gongyang Zengqi bergumam, ya, kata-kata Pelindung Alam Semesta Lord Black sangat masuk akal, jika hal-hal dapat berkembang seperti yang Anda bayangkan, maka dua kekhawatiran terbesar saya akan dihilangkan. Tuan Zengqi tahu bahwa itu hanya angan-angannya, kata Wei Qing sambil mencibir, karena Li Yunxiao juga dirasuki oleh Yue Tong, mungkin mereka berdua akan bergabung, pada saat itu benar-benar akan menjadi bencana besar bagi dunia. Kita harus waspada terhadap apa yang dikatakan Tuan Wei Qing, kata Gongyang Zeng dengan rasa ingin tahu, mungkinkah Li Yunxiao dan Yue Tong bergabung? Tanyanya, Ling Baiyue, bagaimana menurutmu? Ying Luo ini, Ling Baiyue melambaikan kipas bulu di tangannya dan mondar-mandir di aula, seolah memikirkan bagaimana menjawabnya. Ling Baiyue, jawab saja dengan jujur, kata Wei Qing tiba-tiba. Iya, Ling Baiyue memegang kipasnya dengan kedua tangan dan berkata, melapor kepada para tuan, menurut informasi yang saya terima, Yue Tong dan Li Yunxiao adalah musuh bebuyutan, Murongzu, yang dirasuki oleh mata bulan, adalah teman baik Gu Fei Yang, dan pada akhirnya, Jiang Churan dibunuh oleh mata bulan, tampaknya untuk menyelamatkan Yun Xiao. Sekarang, Putri Ning Kewei, Ning Keiwei, yang juga teman baik Gu Fei Yang, telah dibawa pergi oleh murid bulan, kemungkinan mereka bekerja sama sangat rendah. Ekspresi Wei Qing menjadi semakin tidak sedap dipandang, matanya melesat seperti belati dan dia berkata dengan dingin, Ling Baiyue, apakah kamu benar-benar menyelidiki secara menyeluruh? Jika ada kesalahan dan itu mengarah pada konsekuensi serius, Anda harus memikul tanggung jawab. Ling Baiyue berkata dengan malu-malu, Bian ini, tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini, mungkin mereka akan bergabung. Analisismu masuk akal, kata Gongyang Zeng penasaran, meskipun Gu Fei yang tidak terkendali dan tidak terkendali, dia adalah orang yang menghargai hubungan dan kesetiaan. Saat itu, insiden antara Samudra Timur dan Gunung Tiandang telah menyebabkan keributan besar di seluruh dunia, semua karena muridnya, dia berani memprovokasi 4 laut dan bahkan tidak takut mati, dia bisa dianggap sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Ekspresi Chang Wuqiong sedikit berubah, dan dia berkata, keadaan Hua Qiansu saat ini tidak baik, dengan kepribadian orang itu, dia mungkin melampiaskan amarahnya pada wilayah suci. Selama kita memiliki hati nurani yang bersih, Gu Fei yang bukanlah orang yang tidak masuk akal, kata Gongyang Zengqi, tertegun. Hehe, Tuan Zengqi, kamu benar,
tapi bagaimana jika aku merasa bersalah? Wei Qing tiba-tiba menyeringai, terlihat sedikit jahat. Murid Gongyang Zengqi berkontraksi, dan ekspresinya langsung berubah, apa maksudmu? Hehe, bukan, apa-apa, aku hanya mengatakan, kata Wei Qing sambil tersenyum, siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang gila itu? Saya harus merepotkan Sir Chang Wuqiong pada akhirnya. Jika kita memilih untuk bersekutu dengan Li Yunxiao, maka aku akan pergi dan menengahi konflik, kata Chang Wuqiong, inilah yang harus saya lakukan, bagaimanapun, Hua Qiansu selalu menjadi bawahan saya. Gongyang Zengqi sepertinya telah mendengar sesuatu yang salah, ekspresinya sedikit jelek saat dia berkata, Si Tingyu, bagaimana pendapatmu? Petik 2. Si Tingyu berbicara lagi dan berkata, bergabunglah. Mata Wei Qing dan Chang Wuqiong berbinar, dan ekspresi mereka berubah tidak sedap dipandang. Sekarang 2 lawan 2, kata pelindung alam semesta hitam, suara terpenting ada di tangan Tuan Zengqi, yang mulia memikirkan situasi saat ini, jika dia ingin menekan Yun Xiao selain mata bulan, dia mungkin harus menggunakan setengah dari kekuatan zona suci, saat ini kita menghadapi 2 ancaman yang lebih besar, ras monster dan ras iblis. Gongyang Zengqi menjentikkan lengan bajunya dan menghela nafas, Anda benar-benar menggosoknya, setan masih mudah dihadapi, bahkan jika mereka menemukan senjata suci warisan, bola armilari, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat pesat, setidaknya mereka masih di bawah kendali kita, yang paling saya khawatirkan adalah penampilan Master Iblis, jangan lupakan asal-usul orang suci. Hati semua orang bergetar, dan mereka saling memandang. Kepemimpinan tempat suci telah ada sejak lama, tetapi tidak ada yang tahu persis kapan mereka mulai ada. Suyu tidak bisa tidak bertanya-tanya, asal-usul wilayah suci. Bagaimana wilayah suci muncul? Mungkinkah itu terkait dengan Master Iblis? Masalah ini bukan rahasia, keberadaan wilayah suci adalah organisasi yang kuat yang pertama kali muncul untuk memantau segel Raja Iblis, kata Gongyang Zeng dengan rasa ingin tahu. Apa? Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia seperti itu, dan semua orang terkejut. Gongyang Zengqi menyipitkan matanya dan sepertinya berpikir keras, dia berkata perlahan, sekitar 100.000 tahun yang lalu, itu adalah tahun terakhir pemerintahan Master Iblis, semua ahli di dunia berkumpul di kota suci salju berkabut untuk membahas bagaimana menghadapi Raja Iblis, saat itu hanya sebuah organisasi sederhana dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membunuh Iblis, setelah berhasil menyegel Raja Iblis, untuk mencegahnya kembali ke dunia manusia. Orang-orang ini tidak pergi, sebaliknya, mereka menggunakan kota suci sebagai benteng mereka dan mendirikan tempat suci, yang bertanggung jawab untuk memantau segel Raja Iblis. Tapi kenapa kita tidak tahu apa-apa tentang Bian? Kita bahkan tidak tahu di mana Raja Iblis disegel, saya bahkan bergabung dengan orang-orang dari Lautan Formasi Jiwa untuk melepaskan segel di tanah pemakaman. Gongyang Zengqi menatapnya dengan acuh tak acuh dan menghela nafas. Aku berbicara tentang zona suci dari 100.000 tahun yang lalu, ini semua dicatat dalam buku-buku kuno yang berjamur, satu hal yang tidak terjadi selama 100.000 tahun, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih waspada? Bahkan saya pernah meragukan keaslian Master Iblis, dan saya tidak menyangka akan bertemu Qian-Qian dalam hidup ini, aku sangat tidak beruntung, Qian-Qian. Ling Baiyue melambaikan kipas bulunya dan berkata, saya tahu sedikit tentang asal-usul tempat suci, dari jejak iblis yang kita miliki sejauh ini, Raja Iblis memang sangat kuat, tapi untungnya, penindasan 100.000 tahun telah membaginya menjadi beberapa klon, mereka semua adalah musuh dan tidak bisa saling mentolerir. Itu benar, kata Gongyang Zeng penasaran, dia tidak bisa membiarkan klonnya melahap keberadaan lain, atau konsekuensinya akan terlalu parah, tidak ada yang tahu. Seberapa kuat Master Iblis itu, tetapi 100.000 tahun yang lalu, ada banyak ahli negara yang saleh di dunia, kami tidak bisa membunuhnya saat itu, apalagi sekarang. Bersambung.